Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah mengevaluasi informasi yang dapat berupa gagasan, pikiran, pandangan atau pesan yang ada dalam sebuah teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Mari kita bahas teks negosiasi mulai dari pengertiannya. Ada beberapa pengertian teks negosiasi yang akan Ibu sampaikan pada bagian ini. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi merupakan tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dengan pihak lain untuk tujuan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Sementara itu, McGuire pada tahun 2004 menyatakan bahwa negosiasi adalah proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini akan melibatkan dua orang atau lebih yang tentunya memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Satu lagi menurut Jackman pada tahun 2005. Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan pengertian dari teks negosiasi ini. Setelah kalian memahami tentang beberapa pengertian teks negosiasi pada bagian sebelumnya, nah, pertanyaan Ibu selanjutnya adalah, apakah kalian pernah melakukan negosiasi? Baik itu dengan teman, atau mungkin dengan orang tua kalian, atau dengan pihak lain. Untuk mencapai sebuah kesepakatan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah negosiasi. Yang pertama, kalian harus bersedia kompromi dan menerima keinginan pihak lain. Artinya, di sini kalian tidak bisa memaksakan kehendak atau memaksakan keinginan kalian terhadap pihak lain dan bersedia menerima keinginan dari pihak lain agar pihak lain pun ikut menerima keinginan kalian. Faktor kedua yang memengaruhi keberhasilan sebuah negosiasi yaitu memastikan bahwa semua pihak yang melakukan negosiasi tidak dirugikan. Artinya, semua pihak akan memperoleh keuntungannya masing-masing. Faktor ketiga yang akan memengaruhi keberhasilan sebuah negosiasi adalah penyampaian alasan yang masuk akal atau logis. Selain itu, juga harus jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Faktor keempat yang memengaruhi keberhasilan negosiasi adalah semua hasil kesepakatan bisa dilakukan secara langsung. Langsung di sini dapat memiliki arti bahwa kegiatan dari kesepakatan itu bisa langsung dilakukan. Atau akan lebih baik lagi, hasil kesepakatan dicatat kemudian ditandatangani sebagai sebuah nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Faktor yang kelima yang juga akan memengaruhi keberhasilan sebuah negosiasi adalah bagaimana cara kita menyampaikan hal-hal yang akan kita ajukan untuk disepakati. Pastikan kalian melakukan dengan cara yang sopan, santun, dan juga baik.
Faktor keenam yaitu pastikan kedua belah pihak tidak saling memaksakan kehendak maupun keinginannya. Artinya, kedua belah pihak harus bisa menahan egonya masing-masing agar kesepakatan bisa berjalan dengan baik. Faktor terakhir yang memengaruhi keberhasilan negosiasi adalah kedua belah pihak harus lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadinya. Di sini tujuannya adalah agar kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan secara adil dan merata. Demikian penjelasan singkat Ibu terkait teks negosiasi. Untuk materi lainnya dari teks negosiasi akan Ibu sampaikan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.